Bismillahirrahmanirrahim. Salam ngopi senja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Senja kali ini saya akan berbagi informasi dan pengetahuan tentang seputar baja HSS. Yang kita ketahui, baja HSS adalah baja high speed steel. Artinya bekas pemotong ya, baja termasuk baja bekas. Tapi bahasa kasarnya baja limbah gitu ya. Tapi saya biasanya mengatakan baja bekas. Namun baja bekas HSS ini baja bekas pemotong ya, pemotong segala sesuatu seperti halnya pemotong kertas, tisu, kain, baja dan besi. Terus selanjutnya yang paling ekstrim pemotong marmer, pemotong batu dan lain sebagainya. Nah, itu juga termasuk HSS ya pertama. Yang kedua, SS sendiri, high speed steel, itu memang sudah sepuh pabrik. Terus untuk ketahanan karatnya setelah sepuh pabrik itu yang kita ketahui adalah HRC-nya tentunya tinggi. Terus untuk apa HSS itu dibuat? Tentu komposisi piringan baja atau gergaji tersebut itu difungsikan, makanya kandungannya berbeda-beda. Contoh seperti yang ini bukan HSS ya, yang ini adalah baja karbon. Nah, baja karbon atau baja high carbon. Nah, ini bukan, tapi blank. Saya contohkan saja. Nah, ini HSS pelangi yang piringan kuningan emas, kayak emas itu gini. Terus ini juga pelangi. Yang ini kuningan, yang piringan kuningan itu. Kalau pernah lihat HSS bulat, masih bulatan. Kalau yang ini pelangi yang sudah saya bentuk ramping, tinggal diproses gagang dan serangka atau tinggal gagang dan sarung. Oke. Nah, yang kedua ini baik pelangi atau kuningan itu komposisi kandungannya cukup tinggi. Jadi insya Allah jauh lebih tahan karat. Nah, ada juga ini tebalnya 5 mili. Ini juga HSS, tapi pemotong marmer, mungkin pemotong yang ekstrim-ekstrim. Ini high carbon, karbonnya tinggi, makanya dia karatan. Tapi ini juga HSS ketiganya. Terus ini somel, gergaji batu. Nah, ini juga HSS. Lah kok karatan? Iya, karena dipakainya cuma untuk memotong batu. Jadi lebih banyakkan waktu diprosesnya, lebih dibanyakin karbonnya gitu. Ini juga HSS. Terus yang ini, nih sudah ada detailnya. Panjang 23, lebar 2,8, tebal 2,5 atau sampai 3 milian. 2,5 atau yang 2,5 ini yang lebarnya nanti kita cek detailnya. Yang 2,8 ini sampai 3 mili itu ketebalannya. Ini juga HSS. Nah, maka yang high carbon yang sudah kita ketahui dia karatan, saat diproses dijadikan pisau dan golok, kita proses melalui sepuh dulu, disepuh ulang gitu. Enggak langsung dibuat, jadi disepuh ulang. Kalau kita lihat maker-maker luar negeri pasti seperti itu. Dia pakai HSS ini misalkan, yang kelihatan mata gergajinya gede-gede. Itu dia setelah dipotong, dibentuk bilahnya, lalu ditipiskan dan disepuh ulang, baru digagangin. Berbeda lagi dengan yang ini. Ini mau dibiarkan lama pun ya tetap seperti ini. Ini sudah 1 tahun saya simpan. Ada 2, satunya
gagang serabut kelapa belum saya proses. Itu ya seperti ini dari dulu, nggak ada karat. Nah itu karena kandungan yang vanadium atau kromiumnya lah apa itu lebih banyak, lebih tinggian daripada karbonnya. Nah, yang pelangi juga demikian. Ini sudah 1 tahun didiamkan ya seperti ini. Beda lagi dengan yang karbon, ini high carbon. High carbon ini baru-baru ini saja saya rapikan, belum saya proses, tapi sudah mulai kusang kotor. Nanti seminggu 2 minggu lagi dia akan timbul seperti ini, karat seperti ini gitu ya. Jadi seputar HSS itu, ini juga HSS. Jadi ada yang kemarin mengatakan pemotong batu bukan HSS, ya kurang tepat lah kalau dibilang bukan HSS. Lalu apa? Kalau misalkan dia mengatakan itu baja high carbon, ya betul, benar aja gitu. Cuman beda jalan aja. Ibaratnya ke Jakarta dia lewat tol gitu aja. Kita lewat darat, lewat bawah, nah atau dan sebagainya. Intinya sama tak serupa gitu, penyebutannya. Oke ya. Setelah kita jelaskan, barangkali ada tambahan, ada interupsi atau saran, kritik, masukan atau yang lainnya silahkan. Mau tanya-tanya apa silahkan di kolom komentar, kita diskusi lebih santai. Yang ini juga HSS ya, jadi saya contohkan ada 3. Ini yang tebal 5 mili peruntukannya. Jadi ini semuanya dibuat sesuai peruntukan begitu ya. Ada yang pemotong tisu itu malah tipis. Saya menyebutnya ya bekas pemotong tisu, bukan HSS, tipis itu. Nah, nanti kapan-kapan kita contohkan yang lain kalau ketemu lagi. Oke ya, mungkin seperti itu dulu informasinya. Barangkali ada yang perlu ditanyakan. Ini potongan-potongan, aslinya bulat. Ini potongan. Ada yang medium dimensinya, itu ada yang 36 panjangnya, tengah pasti bulat. Karena dia dipakai untuk memotong dengan kecepatan tinggi, makanya dibilang HSS. Seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila mana ada salah-salah kata. Akhirul anwar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.